Itu makruh. Kenapa? Karena sunnah apa hidup ini itu. Makanya ini yang perlu kita ketahui, Pak. Makanya kita harus tahu kewajiban-kewajiban di dalam sholat itu, rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Bagaimana ketika rukuk, bagaimana ketika sujud, bagaimana bacaan-bacaan Fatihahnya. Karena memang banyak kan orang-orang kurang memperhatikan bacaan Al-Fatihahnya. Bahkan kalau seandainya kita lihat kitab yang paling dasar yang kita pelajari ya, Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah, ataupun kitab Mabadirul Fiqhiyah, kitab-kitab yang paling dasar yang biasa kita pelajari, itu sudah membahas tentang bagaimana kewajiban-kewajiban kita selaku musolli, orang yang bagi sholat, ketika kita membaca Al-Fatihah. Banyak ya orang ketika baca Al-Fatihah itu nggak didengar, hanya gini kan, nggak didengar. Padahal bacaan Fatihah itu wajib didengar oleh dirinya sendiri. Tapi jangan terlalu nyaring, sampai tetangganya. Kewajibannya harus sampai dirinya harus dengar, dirinya sendiri harus dengar. Jadi kalau seandainya gini, dirinya dengar enggak? Oh, dengar lah, saya yang bicara. Itu hanya tahu kalau dia lagi membaca, bukan mendengar. Ketika kita baca Al-Fatihah, enggak sampai kedengaran oleh kita yang lagi sholat. Jadi bacaannya mumpung lagi sholat, mumpung kita sholat, itu benar di sholat. Makanya dalam buku saya itu saya bahas semua syarat-syarat ketika baca Al-Fatihah, tasbihnya, huruf-hurufnya. Banyak orang-orang, mohon maaf. Tapi kan perlu belajar, Pak. Sekarang banyak ustaz. Orang-orang masih banyak ulul baca belajar itu begini ya. Banyak. Padahal seandainya belajar ke ustaz-ustaz sekitar masih banyak. Tapi kalau seandainya memang sudah nggak bisa untuk belajar, tapi memang nggak bisa, insya Allah ada ampunan, rukhsah, toleransi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita tidak ada usaha sama sekali untuk belajar suratul Fatihah, wajib Pak hukumnya. Fardhu ain belajar baca Al-Fatihah. Wajib hukumnya. Belajar wudhu itu hukumnya wajib. Belajar Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Belajar gerakan-gerakan sholat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena sholat itu merupakan kewajiban, dan semua hal-hal seperti yang kemarin kita bahas, semua hal yang berhubungan dengan sholat juga menjadi sebuah kewajiban. Apa yang membatalkan wudhu? Kita harus tahu. Apa yang bisa membatalkan sholat? Kita harus tahu. Bagaimana gerakan dalam sholat yang tidak membatalkan sholat? Gerakan yang seperti apa yang bisa membatalkan sholat? Itu semuanya harus kita pahami. Sehingga sholat kita akan menjadi sholat yang sempurna, yang mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting, bukan tergantung dari banyaknya yang dibaca surah-surahnya, akan tetapi bagaimana bacaan-bacaan dari kewajiban-kewajiban di dalam sholat itu tersendiri. Karena jujur Pak, banyak saya temui ketika saya sholat Jumat di luar. Saya banyak melihat, tidak sengaja kadang-kadang saya bangun duluan dari sujud, di depan saya ternyata banyak orang-orang yang kakinya tuh tidak sesuai dengan hukum ketentuan bisa sah dan enggak sahnya sujud itu. Dan ketika itu ya Allah, ini kewajiban saya, ini kewajiban orang-orang yang punya ilmu, yang paham tentang ini. Dan ini nantinya akan menjadi tanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Saya pun nanti akan bertanya. Semua orang-orang yang tahu itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan takut dan jangan malu untuk memberitahu kepada orang yang belum tahu. Contoh Bapak lagi sholat, ternyata ada orang yang sholatnya itu gerakannya nggak sesuai dengan
dengan hukum fikihnya umpama. Ya karena fikih itu nggak membahas sampai ke khusyuk. Fikih itu membahas sampai sah ya. Bagaimana sah sholat ini? Ada orang membahas tentang khusyuk, pas lagi sholat sujudnya nggak benar. Kapan khusyuknya kalau udah saja atau sujudnya sampai pas, nggak sesuai dengan syariat. Sehingga ketika kita melihat ada orang-orang yang menurut kita ternyata nggak sesuai dengan gerakannya, nggak sesuai syariat, perlu kita tegur. Bisa cara negurnya seperti apa? Pak, kayaknya sholatnya tadi seperti ini dan seperti itu. Apa bapak memang punya guru yang memperbolehkan seperti itu? Oh iya, saya punya guru. Oh, kita harus seperti itu. Dan guru itu jangan akan menanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika umpama karena saya nggak tahu, baik Pak, kalau seperti itu, sepengetahuan saya sholat itu ketika sujud seperti ini maksudnya. Tapi ketika dia orang mengatakan saya punya guru, punya ada ulama, punya ustadz atau punya kiai, punya habaib yang membolehkan, ya udah, berikan ke dia. Biarkan, belakang. Sehingga untuk hukum kewajiban kita udah bebas. Karena kita kan nggak tahu Pak, selain kita orang awam, kita kan nggak tahu hukum itu ada berapa ulama yang berbeda pendapat. Jika kita tidak bisa dengan pendirian kita, oh ini nggak bisa menurut guru saya. Guru kamu berarti yang salah. Apalagi tentang fikih. Oh fikih itu luar biasa Pak, banyak tempat-tempat ijtihad karena ilmu fikih itu merupakan ilmu yang didapat dengan secara ijtihad. Cuma ijtihadnya bukan orang-orang sembarangan. Yang berijtihad itu adalah ulama-ulama khos, ulama-ulama yang mumpuni, ulama-ulama yang istimewa, orang-orang hebat. Jadi nggak segampang, nggak sesama, nggak seperti saya umpama berani untuk ijtihad, tidak. Tetapi memang ulama-ulama yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Sehingga dari mereka lah muncullah ilmu-ilmu yang mengambil dari berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan karena ketika kita membahas ilmu fikih, Pak, ilmu fikih ini akan ada di setiap zaman. Dulu enggak ada orang di zaman dahulu ada orang yang bulu alis ini dibuang semua. Sekarang udah banyak berubah menjadi alis bolpen sekarang, ya kan? Jumlah alisnya, pas hujan hilang tuh alis. Seperti itu Pak sekarang. Itu gimana hukum fikihnya? Kalau dulu nggak ada yang namanya rebonding, sekarang ada. Bagaimana hukum fikihnya? Makanya hukum fikih itu sejak zaman pasti ada. Nah, para ulama membahas ilmu fikih itu Pak, mereka akan melihat dari konteks Al-Quran. Mereka apakah di Al-Quran ada hukum ini secara zahiriyah? Oh ternyata tidak ada, dibahas dicari di hadis, nggak ada di hadis, maka mereka menggunakan qiyas. Ketika qiyas datang menggunakan ijma. Bagaimana kesepakatan ulama? Jadi bagus agama ini tersusun semuanya. Kenapa? Karena yang dipegang oleh orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang memang mutabakirin, orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Oh lihat sekarang, ngeri Pak zaman sekarang. Apa sekarang yang rame? Zaitun. Siapa yang bilang ngeri yang sekarang kan? Oh, dia nggak mau tafsir, dia punya tafsir sendiri. Madhabnya dia nggak ke madhab keempat, atau apa beda? Atau apa namanya? Sukar. Ngeri, ngeri sekarang. Jelas, Rasulullah itu jelas mengatakan orang-orang yang berani menafsirkan atau berbicara tentang Al-Quran. Makanya mereka itu sekarang nggak mau mengatakan kalau Allah Taala fil Quran Karim. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Quran Karim. Nah, itu adalah pelajaran anak-anak SD tidak yang sudah dibahas itu tentang masalah seperti itu. Tidak betul. Inilah zaman. Makanya kalau kita nggak hati-hati
tadi Pak, kalau semuanya dilaporkan ke siapapun boleh menafsirkan Al-Quran, boleh siapapun berbicara tentang agama, rusak agama ini. Kalau dikatakan semua orang berhak berijtihad, berapa Pak? Kalau semuanya bisa berijtihad, kalau menurut saya tuh kayaknya juara. Ini kan pemikiran ijtihad. Terlebih itu orang-orang nggak punya ilmu berani-berani berijtihad, mempunyai pemikiran tersendiri. Makanya ulama-ulama itu merumuskan syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Orang yang ahli ijtihad dibahas oleh ulama, biar nggak sembrono, biar nggak sembarangan, nggak siapapun boleh menafsirkan Al-Quran, nggak boleh siapapun boleh mengeluarkan suatu hukum. Makanya kita alhamdulillah kan kita diberikan kelompok atau teman-teman yang bisa mengoreksi keadaan kita. Sampai mana nih, mana yang boleh, sehingga ketika kita paham kita bisa diskusi, bisa tanya. Ini kan yang nikmat yang luar biasa.